Hello, hey, again with me Mario. Jadi sekarang kondisinya adalah lagi pada karantina, bukan karantina sih, stay at home. Karena berhubung gue mau resign, jadi gue stay at home bener-bener di saat yang gak tepat banget. Gue ambil cuti, ya habis-habisin sisa cuti kan, jadi stay at home. Ini tepatnya tengah malam, gue bingung nih. Udah seharian gue bingung mau ngapain, gue mau bahas apa. Jadi gue kira ya udah deh, gimana kita bahas hobi, tentang hobi. Jadi mungkin di saat kalian semua yang lagi pada stay at home, ya kerja sih bener bagus from home, nggak kayak gue lagi gabut-gabutnya. Jadi gue bingung mau ngapain. Mending kita cari tahu tentang hobi, kita discuss tentang hobi. Apa hobi gue, apa hobi lu, kita discuss tentang hobi bareng-bareng. Apa sih contoh-contoh hobi, dan mungkin kita bisa dapat ide bagus untuk buat ngapain ya, buat ide buat lu aja gitu, supaya bisa ngelakuin hal lain selain kerja sambil Netflix. Yang hampir seharian gue lakukan hari ini. Let's talk about hobby. Jadi kita pertama adalah googling dulu dong, yang pasti apa sih itu hobi. Jadi kita mau tahu, dan lu mau tahu. Mungkin selama ini gue ngerasa pengetahuan gue tentang hobi itu salah, but let's find it out. Hobi di sini adalah a regular activity done for enjoyment, typically during one leisure time. Artinya adalah activity yang kita lakukan dimana kita menikmati, dan biasanya kita lakukan untuk leisure time. Itu adalah berpuas-puas, bahagia, bersantai ria. Jadi mungkin maksudnya hobi ini dilakukan adalah pada saat kita sedang tidak ada hal yang untuk dikerjakan, atau kita sedang punya waktu luang. Hobi inilah yang kita lakukan dengan senang hati, tanpa harus disuruh, tanpa harus dibayar. Benar nggak guys? Gue kayak Palpatine nih ya. Let the hate flow through you. Hobi include collecting item, object, nice. Engaging in creative and artistic pursuits. Berarti kita mengejar sesuatu yang artistik dan kreatif, termasuk playing sports, olahraga, atau amusement lain, kesenangan lain. Jadi itulah hobi. Nah, kenapa sih gue mau discuss tentang hobi? Ya sebenarnya gue bisa dibilang, ya kalau ditanya hobi lo apa, gue juga bingung mau jawabnya apa. Hobi, kita perlu jawab sesuatu yang kita suka kah? Apakah sesuatu yang pengen kita lakukan? Atau kita bisa tentuin sendiri hobi kita apa? Itu yang gue pengen tahu. Sebenarnya gue bisa dibilang hobi lo apa, Mar? Gue gak bisa jawab langsung nih. Lebih tepatnya, hobi lo apa, Mar? Misalnya, ya gue seneng nih, pengakuan pastilah ya. Gue senang nonton Netflix, pasti kalian suka nonton Netflix. Gue senang main game, kalian suka main game juga mungkin di HP. Kalian suka Instagram, lihat story orang. Tapi apakah itu hobi lu? Pertanyaannya, apakah itu hobi lu? Apakah hobi gue nonton Netflix? Bisa jadi, karena gue suka Netflix. Bisa jadi ya. Apakah hobi lu ngeliatin Instagram story orang? Itu kalian suka kan? Pasti yakin dong. Banyak orang di sana yang suka banget liatin story-story. Apalagi yang kalian follow itu adalah influencer, celebrity, everything, rich people thing, crazy rich Asian, crazy rich American sometimes. Jadi ini adalah satu hobi gue yang mau gue kasih tau ke kalian adalah bikin video. Lu bayangin aja, ini jam 10 malam, 10.40 malam. Gue bosen, gue bingung, gue ada waktu luang, gue gak tahu mau ngapain, gue bikin video aja. Itu hobi gue gak? Yeah, that's right. You are my hobby guys. Membuat video adalah hobi gue. Dan gue mungkin baru tahu sejak gue coba. Ini mungkin video ke 11 atau 12. Ya semoga terus berjalan lancar. Gue suka banget bikin video seperti ini. Jadi kita cari tahu tentang hobi lagi yuk. Let's go find out. Jadi ada banyak sih contoh-contoh hobi-hobinya tuh seperti apa. Kita coba lihat yuk. Contoh hobinya yang mungkin disaranin, maksudnya yang diberikan oleh Wikipedia. Buset dah, hobinya tuh ada indoor, ada outdoor ya. Ada hobi 3D printing, fantasy sport, fotografi, oke. Practical jokes, amateur radio, animation, oke. Flower arranging, furniture building, wow. Ini reptile, ngumpulin reptil, Brazilian jiu-jitsu,
ice skating, coffee roasting, collecting, coloring. Wow, banyak banget. Computer programming, gila guys. Ada yang hobinya programming komputer. Jika kalian salah satunya, luar biasa. Teruskan karir kalian pasti mantep, gue yakin. Ada yang hobinya cooking, nice. Gue tahu yang hobinya cooking, jago bikin kue, mantap. Ada yang namanya knife making, bikin pisau, wow, hebat. Yang outdoor seperti apa? Contoh-contohnya kita quick review aja. Air sports, wow, pilot pesawat terbang, rock climbing, road biking, hiking, caving, composting, bikin kompos, Oke. Martial arts, nice. Or sunbathing, gila, hobi lu sunbathing, mantap. Banyak banget hobinya. Parkour juga hobi. Ada hobi untuk mengkoleksi sesuatu. Action figure, gue tahu temen gue action figure collector banget, ya kan? You are the guy. Art collecting, okay. Shoes, stamp collecting, toys, ticket collecting, perfumery, diecast all. Oke, jadi kita bahas hobi yuk. Hobi kalian apa guys? Hobi kalian apakah sudah disebutkan tadi, atau mungkin hobi kalian adalah salah satu yang gue sebutkan di awal banget? Lihat di Instagram story orang. I can't hear you! Oke, good to hear that. Semoga hobi kalian bisa membawa pemasukan tambahan, which is bagus. Yang penting menyenangkan hati kita lah. Hobi itu sebenarnya untuk menyenangkan hati kita terlebih dahulu. Apabila memang bisa digunakan untuk mendatangkan profit, additional profit, itu sangat bagus. Kadang-kadang memang di luar sana motivator pasti bilang, jika hobi lu bisa menjadi pekerjaan, berarti lu gak harus kerja. Karena sepanjang hari yang lu kerjakan itu adalah hobi. This is great kan? Itu sangat bagus banget. Makanya gue yakin kenapa banyak YouTuber sana yang sangat terkenal banget dan bisa menghasilkan banyak uang, karena hobinya adalah bikin YouTube. Lu bayangin tiap hari dia bikin YouTube, dia senang banget ngomong kayak gini, ya kan? Ngomongin tentang inilah, tentang itulah, bla 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 bla, sampai ngomongin Corvinus kayak gue. Ya yang penting ngomong di depan kamera, pede aja, itu bisa mendatangkan. Jadi adalah salah satu hobi gue yang sangat gue suka, jam tangan. Bukan koleksi, hanya menyukai jam tangan. Untuk sementara ini hanya menyukai jam tangan. Jadi kenapa gue suka jam tangan? Nggak tahu ya, mungkin bawaan dari sifat cowok kali ya. Emang dari lahir, atau mungkin memang tradisi, atau berdasarkan pengaruh-pengaruh di dunia global sana, bahwa jam tangan adalah sesuatu yang identik dengan satu, kesuksesan, dua adalah style dari seorang cowok. Jadi yang gue suka adalah jam tangan. Walaupun gue belum bisa beli jam tangan mahal, ataupun gue belum bisa koleksi, tapi gue yakin suatu saat gue akan punya semua jam tangan ini. Gue akan tunjukin kalian di mana ya, di bawah sini, oke? Atau di bawah sini. Let's see. Ada beberapa merek yang gue suka banget. Mungkin kita sekaligus bisa lihat-lihat aja nih. Gue nggak mau terlalu review, karena lu bisa cari semua review brand-brand jam tangan ini di sana. Banyak yang bikin YouTube channel yang sangat bagus banget di sana. Jadi ini adalah salah satu jam tangan yang gue targetkan untuk beli. Omega Diver 300 meter, 300 meter, coaxial master chronometer. Kenapa gue suka? Bagus aja. Diver 300, Omega coaxial master chronometer. Awesome, keren, trademark banget. Lalu kita move on ke Jaeger-LeCoultre. JJ LeCoultre kalau orang ngomong. Oke, kalian bisa ngomong Jaeger-LeCoultre because itu yang ditulis, tapi gue dengar orang dari JJ LeCoultre yang ngomong, cara ngomongnya adalah JJ LeCoultre. Jaeger-LeCoultre. Jaeger-LeCoultre. And now at full speed, like a French native speaker would say it, Jaeger-LeCoultre. Jaeger-LeCoultre. JJ LeCoultre. Oke, ini adalah salah satu trademark JJ LeCoultre yang gue suka. Uniknya adalah ini jam tangan bisa diputar, guys. Gue mau lihat videonya gimana ya. Oke lah. Kalian bisa lihat review nanti. Mungkin gue bisa review lagi berapa tahun lagi setelah gue beli ini. Gue gak tahu harga berapa ini. Gue yakin harganya di atas 200 juta. Next,
Alange Sone. Ini adalah salah satu trademarknya, gue suka banget. Kenapa? So simple yet so beautiful. Look at that. Gue suka ini yang ada moon face-nya. Oh my god, lihat betapa indahnya yang ini. Wow. Walaupun belum masuk ke Holy Trinity, yang artinya adalah 3 jam yang dianggap penguasa dunia. Patek Philippe, Vacheron Constantin, atau yang satu lagi gue lupa, Audemars Piguet. Ya. Berikutnya adalah salah satu jam yang sangat gue dambakan banget. Super crazy, mind blowing. Kenapa gue suka brand ini? Dia benar-benar ibarat kita ngomong apa ya, nyentrik. Tuh lihat baik-baik, mantep gak? Gila. Bulannya realistis banget ya. Lu bisa lihat langsung tuh bulannya. Gila, crazy banget. Ini ada jangkarnya, gue juga nggak tahu artinya apa. Ini kayaknya memang baterainya nih. Maksudnya power reserve. Ini tourbillon. Terakhir gue lihat ini harga 5M, jadi nggak mungkin gue beli dalam waktu dekat, tapi gue akan keep in mind karena ini adalah salah satu yang bikin gue suka Ulysse Nardin, karena model yang ini. Mana ada lu lihat jam tangan lain? Ya memang pasti semua punya specialty-nya, dan salah satu yang gue suka dari Ulysse Nardin adalah Freak Collection. Yes, freak for freak people like me and probably you. Ngapain hidup jadi biasa-biasa doang, ya nggak? Harus jadi extraordinary or freak, ya whatever. Di sini freak collection yang gue mau target, ya nggak usah target, yang penting kita tahu. Gila, keren banget ya nggak? Ini jamnya beda banget dari biasanya. Next, gue nggak mau bahas tentang jam doang. Ada satu lagi adalah Vafre Leuba. Dia adalah jam kedua tertua di dunia. Dan kenapa gue suka? Gue suka aja karena dia bisa bertahan dari tahun 1737 sampai sekarang. Apakah ada yang sama? Ya nggak tahu. Walaupun ada yang sama, gue yakin mereka niru Vafre Leuba ini. Look at that, so beautiful. Oke, that's it untuk jam. Next, apa sih yang gue suka? Tentu jujur, gue mau ngomong gimana? Kebanyakan gue ngomong jujur, tapi memang kenyataannya adalah gue mau punya hobi membaca buku. Kenapa gue bilang gue mau? Karena itu belum jadi hobi gue. Gue masih lebih memilih nonton Netflix. Ya memang serialnya bagus-bagus, gila men. Apalagi Taiwan Class. Itu bukan jadi hobi gue, karena gue berpikir membaca buku itu adalah suatu keharusan. Gue masih berpikir itu, gue masih harus mendorong diri super keras. Yaudah Mar, ayo Mar, baca buku Mar, ayo Mar, gue targetin 1 jam sehari, ayo Mar, 30 menit sehari, ayo Mar, at least 10 menit, ayo Mar, bla 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 bla. Gue bener-bener harus dorong kerja keras, perlu motivasi tambahan ya untuk membaca buku. Walaupun menurut gue itu hobi, sebenarnya ada sesuatu yang lu lakukan untuk kesenangan, tapi gue masih belum merasa membaca buku itu adalah suatu kesenangan. I don't know why, tapi gue akan tetap berusaha membuat itu menjadi hobi gue. Baca buku. Kenapa? Baca buku adalah salah satu hobi, bukan hobi sih, suatu kegiatan yang bisa membuat lu mengupgrade otak lu. Jadi kalau mau latihan otot, kalau mau badan lu bugar, segar, sehat, dan sempurna, olahraga, ke gym, lari, dan sebagainya. Tapi kalau lu mau lebih pintar, at least you have to learn, belajar lagi. Walaupun mungkin yang membuat gua gak terlalu suka membaca buku adalah dimana teringat kembali kepada saat lu sekolah, lu dipaksa baca buku. Kenapa orang banyak yang gak suka belajar? Karena mereka dipaksa untuk belajar. Kenapa mereka harus dipaksa belajar? Supaya mereka lulus, supaya nilai mereka baik. Itu dia. Kenapa sekolah banyak yang harus didorong, harus dimotivasi super keras banget ya gak? Dipaksa lah, dimotivasi lah, semangatin dan sebagainya. Itu adalah karena kita gak
menganggap belajar itu hobi. Kenapa lu butuh pengetahuan lagi? Ya supaya pintar, supaya lu punya pengalaman. Lu nggak perlu nih, ada satu prinsip gue yang sangat gue suka dan motivasi gue banget untuk baca buku adalah kita nggak bisa mengalami semua pengalaman baik ataupun buruk yang ada di dunia, karena waktu kita terbatas dan hidup kita terbatas, energi kita terbatas, apalagi kekuatan ekonomi kita terbatas. Tapi kita bisa mempelajari seluruh pengalaman orang-orang yang terjadi di dunia baik ataupun buruk dengan membaca buku, karena buku itu adalah pengalaman orang yang sudah ditulis untuk Anda, untuk kita, kamu dan aku, gue dan lo, untuk dibaca. Sehingga pengalaman itu kita bisa belajar tanpa kita harus, misalnya ya, pengalamannya si Howard Schultz, kalau nggak salah dia bangkrut. Itu adalah yang punya Starbucks. Sebelum dia mendirikan Starbucks, dia tuh dulu tempat buat kafe. Ya kita anggapnya bangkrut lah, karena memang nggak laku. Menurut lu pikir lu perlu nggak sih? Apakah lu benar-benar harus bangkrut untuk mempunyai pengalaman itu? Padahal lu bisa baca buku, lu bisa belajar dari pengalaman dia. Itu yang gue maksud. Banyak di luar sana yang memang bangkrut dulu. Apalagi Steve Jobs, dia pernah bangkrut, gagal sampai ditendang dari Apple. Tapi apakah kita perlu melakukan yang sama? Kita harus mengikuti jejaknya Steve Jobs, padahal kita hanya perlu mempelajari atau mungkin mempersiapkan diri kita supaya lebih ready untuk menghadapi apapun yang terjadi di depan sana. Itulah kenapa gue mau baca buku. Jadi contoh-contoh buku yang gue sedang, dan contoh-contoh buku yang gue punya adalah sebagai berikut. Beberapa contoh dari koleksi yang gue punya. Ada Startup, ada Unshakable, ada dan lain-lain. Sebenarnya ada banyak banget. Ada mana buku Steve Jobs, Becoming Steve Jobs juga ada. Itu lagi gue beli Big Bad Wolf 2 tahun lalu. Upsi. Banyak bukunya. Ini salah satu buku yang penting banget. Wah, lu tau lah, ini banyak yang banget yang udah baca. Ada Intelligent Investor juga, gue belum baca. Ada buku yang super spesial banget buat seorang sales, ini gue juga belum selesai baca. Ya ampun, Mario, lu koleksi buku atau hobinya baca buku sih? Ya kayaknya gue hobinya cuma koleksi buku deh. Tapi yang penting, salah satu yang mau gue tekanin adalah hobi gue adalah bikin video YouTube, vlogging dan sebagainya, ngomong seperti ini. Dan satu lagi, hobi yang gue suka adalah jalan-jalan. Itu yang gue mau kasih tau ke kalian. Mungkin ini tentang hobi, tapi lebih penjelasan tentang apa itu hobi dan hobi gue apa. Jadi kalian bisa tahu kondisi gue sekarang seperti apa, dan mungkin ada suatu ilmu yang bisa ditarik dari sini. Jadi apa hobi kalian? Apa hobi kalian? I can't hear you. Jangan terlalu banyak nonton Instagram story orang. Gue juga mau kurangin Netflix. Jadi gue mau berusaha untuk membuat hobi gue positif dan berguna, apalagi bisa menghasilkan duit. Semoga kalian juga bisa. Carilah hobi yang bagus, tekunilah, belajarlah. Gue yakin kenapa sih hobinya malah ujung-ujungnya balik lagi ke Netflix, karena memang Netflix itu menarik banget. Mungkin itu hobi adalah harusnya menyenangkan, tapi gue juga mau tekanin adalah hobi harusnya juga membangun diri sendiri. Itu menurut gue hobi. Selain menyenangkan dan bisa dilakukan di waktu luang, hobi juga harus berguna, ya nggak guys? Ya gengs. Oke, thank you for watching. Gue membuat video ini pada saat bosan. Setelah seharian nonton Netflix, gue bikin video. Whatever, I do what I like. Thank you for watching. See you next time. Jaga diri baik-baik. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa banyak minum. Jangan lupa banyak minum multivitamin. Ya, thank you. See you next video. Bye. Bye.